Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib mbek teman kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir carane syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti, wong sing ditakoki pangeran be orang, enak sing boten, ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, aku lompon kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa su? Padha-padha su. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isen banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Kita kok gak rido mek kersane pengiran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yathaquna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Itu wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka. Kadang tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ana kiai sing model walian. Tapi ini gue buatan pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nanti ya, Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah nopo As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aranna Syekhul Hibah terus. Kulo nu apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aranane Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim dugi jenengan. Itu Ki Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate Mbah Hasyim sing organisasi ke sanate dugi napa. Ngakon ini mbok nak sanate padha ngakon ini tuh. Penting kalau terang dong ya terus. Jadi ngomong sufirian ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging 1 kilo. Ruhin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Wong gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Ya jadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya tuku daging. Muridnya balik atone jenengan boten cekap. Siapa arfisuli nek ngono gawe murah. Mun iki kan boten cekap kok kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah.
Mana? Iya ngono. Ya sepuluh ulama di saya cek enteng ngadepi dunia cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah, bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mimmalika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena duit 1 juta kalau sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang qoita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa Gunani enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas, gua akan bersuara. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gure ilegal lah sementing. Timbang kok ngarep rasopan itu. Dengan demikian terus kowe ro nabi wayah wah apik tenan. Lho wong sito apik menawa kena dinget tenan. Kena dinget tapi praktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak rokok kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah kuru tak takoki. Angger saiki takok ya ora wong diet, piye carane diet kuru? Wayo. Wonge akrab ya kulo. Dhisik lemu, bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dekne wayo mulai berontak. Dhisik sopan jenenge urung dirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, waya nyusui, nak semutung gak gelem nyusui, bingung. Nyentak ibu bojo anyar, radhi sentak gak gelem nyusui, anak disusui sapi mau sok nasape sapi, bingung, skuru, nanti saya ikut, nggak ada nanti saya ikut guyon, kita kok diet itu ya, waya terus, diet kok, ya tapi wae kalau suwon ngaji, pokoknya kena opo melane sinten di antara yang didakwakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan itu. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita. Ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah.
Alama yang atas perkara atau kamu paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur kok dia pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane nyata tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane nyata. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Ngono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue ora ngarah dihisab, nggak ngarah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak kayak dia sambil lihat kok ora zakat kan kue gak dia duit.